Tadi ngobrol sama Indah Kalalo selalu menyenangkan. Selain dia orangnya memang selalu penuh semangat, selalu positive thinking. Tapi memang paling menyenangkan kalau ibu-ibu ketemu ngobrol soal anak. It's just nice gitu. Karena anak itu satu anugerah yang diberikan kepada kita, dititipin kepada orang tua untuk supaya kita jaga dengan baik, supaya bisa tumbuh kembang dengan baik, supaya bisa menjadi manusia yang berguna. Nah kalau bicara soal anak itu menyenangkan, tapi ada beberapa hal kalau bicara soal anak yang bikin saya miris juga. Salah satunya adalah child trafficking atau perdagangan anak. Dan ini terjadi di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia. Dan sedihnya adalah banyak sekali orang-orang yang sudah membicarakan soal ini, yang berusaha untuk stop perdagangan anak, tapi ini dari tahun ke tahun tetap aja ada. This is one of the biggest business, bukan cuma perdagangan anak, tapi perdagangan manusia pada umumnya. Nah ini saya dapat fakta-fakta ini, jadi setiap jam 40.000 sampai 70.000 remaja putri di Indonesia ini tiap tahun menjadi korban sindikat perdagangan anak. Ini sumbernya dari satu surat kabar ya. Dan setiap tahun 150.000 anak Indonesia diperdagangkan untuk tujuan seksual. 30% korban perdagangan manusia di dunia adalah orang Indonesia. Itu satu hal yang bikin kita sedih. Ini anak-anak ini harusnya kita jaga. But somehow masih terjadi perdagangan anak. Dan kadang-kadang perdagangan ini bukan hanya terjadi karena anak ini diculik dan dibawa pergi, tapi masih ada juga perdagangan anak yang terjadi karena memang sama orang tuanya sendiri anak-anak ini diberikan untuk diperjualbelikan. Memang karena kondisi ekonomi juga. Saya mau kasih lihat satu tayangan dokumenter yang saya rasa ini bisa berguna untuk kita semua ya. Boleh diputar? Tahun baru 6 bulan diajak teman. Aku juga kan di situ lagi butuh duit. Pas banget sampai bapakku meninggal. Ya udah aku terima aja. Aku cuma dibayar 10 juta. Sedih aja. Dulu nggak pernah berharap kayak gini. 35 tahun. Agak sedikit kasar mungkin. Aku bisa bagi dua. Sih ada, cuma mau gimana lagi, mungkin udah takdir. Kenapa harus kayak gini? Anak-anak diperjualbelikan untuk menjadi pekerja seks. Ini satu hal yang buat saya sangat-sangat menyedihkan karena anak-anak ini harusnya kan sekolah, harusnya ada di rumah, dilindungi, dijaga. Mereka dipaksa masuk ke dunia yang untuk mereka itu sama sekali dunia asing yang seharusnya mereka tidak kenal di saat mereka masih muda. Banyak sekali relawan-relawan atau banyak sekali LSM-LSM yang berusaha untuk mengurangi karena menyetop itu sesuatu hal yang maunya itu bisa terjadi. Tapi it's happening around the world. Tapi paling tidak banyak orang yang berusaha untuk mengurangi supaya korbannya tidak semakin banyak. Yang saya kagumi dari tamu saya berikutnya ini adalah dia masih usia 12 tahun. But she's very much concerned about this issue. Dan kita jarang mendengar anak di usia segitu yang sangat concern sama isu seperti ini. Mungkin kebanyakan anak di usia segini seperti anak-anak pada umumnya sibuk dengan sekolahnya, sibuk dengan bermain teman-temannya dan lain sebagainya. Tapi dia sudah mendirikan satu wadah untuk membuat komunitas kita aware sama isu seperti ini. Di sini ada Faye Simanjuntak dari Rumah Faye. Hai Faye. Selamat datang sayang, apa kabar kamu? Baik. Cantik sekali, silakan duduk, silakan duduk. Faye, bener nggak bulan April ini kamu baru ulang tahun ke-12? Iya. Happy belated birthday untuk Faye. Di usia 12 tahun, ini kamu sudah peduli sama isu seperti ini. Perdagangan anak yang akhirnya anak-anak ini diperjualbelikan untuk menjadi pekerja seks. Ini kamu dari kapan sih bikin yang namanya Rumah Faye ini? Baru last year aku Tahun lalu, oke. tahun lalu mulai benar-benar bikin Rumah Faye was born. Iya. Tapi sebelumnya saya udah ada a dream to actually help these kids. Right. Jadi abis itu ya abis
3 tahun preparing because these kids kan traumanya tuh banyak banget. Itu what they go through is not easy Okay, to this is forget. amazing. Alright, so Rumah Faye ini didirikan dari tahun lalu, but for 3 years before that you've been thinking about it, right? Which means you were like what, 8 or 9 years old Yeah. around. What happened? Maksudnya, what did you see? What did you hear that made you think of this Rumah Faye, this organization? Aku selalu like always think of kids like that, and I always felt bad for them, street kids, nggak anak yatim, Okay, orphanage kids, semua kayak gitu-gitu. Okay. Aku selalu mau nolong. underprivileged kids Iya, ya. tapi I never actually thought that I could help them. Uh-huh. Like aku suka visit orphanage, Right. ngasih uang if I can. Uh-huh. Like on my 9th birthday, your son came. And Oh, gave a yes, really, I know, I heard, yeah, And okay. gave a lot of money, Okay. and I want to thank that. Thank sekarang. you. Thank you Rajata. Yes, Rajata pergi sama ayahnya Iya, ya. thank Thank you you. for inviting him. Iya. Okay. Terus so that was funding money for this orphanage. Nah pas aku itu masih aku kelas 4. Yeah. Terus pas aku di situ aku belajar tentang human trafficking, masih child trafficking. How did were you learning about it at school? Yeah, Atau school. they were teaching about this Yeah, at and school? there was human Wow. social justice. Social, okay, terus? And so that kind of caught my attention and something clicked gitu kan. And pertama-tama it's just something, another thing to add to my list of kayak things to worry about, terus gitu-gitu. Oh my God. Tapi lama-lama itu you can see that Indonesia also has that kind of problem. Of course. So It's one of the biggest problem that we're facing Yeah. right now, ya? not only street children, Right. itu mereka juga find they also have to face the danger of being taken as a prostitute or Right. something like that. Yeah. Nah, terus akhirnya gimana? Ini sebenarnya yayasan berarti ya, Iya, Rumah Faye ini. dari- Yayasan ini akhirnya bisa berdiri. How did that happen? Who did you speak to? Your parents? Iya, And then, Mama tuh she's always been like our whole family always suka nolong orang like Del. Uh-huh. Itu it's an organization buat anak-anak yang kurang mampu tapi Okay. mereka tuh pinter banget Okay. di lagu Boti. yeah. And so those kids tuh they don't have enough money for school. Yeah. Terus mereka harus ada ujian ini. Terus kalau mereka masuk itu tuh it gives them a better hope for the future. Ya, ada kesempatan Iya. mereka untuk bisa bersinar nanti di itunya Walaupun ya. mereka tuh uangnya tuh nggak ada. They're or- underprivileged, that's Yeah. right. Ini sebelum kita masuk ke aktivitasnya ya Rumah Faye, aku mau kasih lihat dulu untuk semua yang lagi nonton di sini seperti apa itu Rumah Faye. Di sini ada tayangannya. Can I put that on? Yes. Okay, for everyone to see. Silakan. There's a place in your heart, and I know Isu tentang perdagangan dan prostitusi anak dewasa ini semakin marak terdengar. Di tengah kondisi yang sangat memprihatinkan ini, Rumah Faye hadir sebagai sebuah keluarga baru bagi anak-anak korban prostitusi maupun human trafficking. Rumah Faye yang juga bagian dari Yayasan Del, yayasan yang bergerak untuk mengoptimalkan sumber daya manusia di bidang teknologi, sosial, dan kemanusiaan ini digagas oleh seorang anak perempuan berumur 12 tahun bernama Faye Simanjuntak. make a better place. Tujuannya mendirikan Rumah Faye sangatlah mulia. Ia ingin seluruh anak di dunia khususnya Indonesia dapat merasakan apa yang ia rasakan. Rasa aman, kasih sayang, dan perlindungan dari keluarga. Rumah Faye memiliki sebuah visi untuk menciptakan sebuah dunia yang baru. Dunia di mana setiap anak memiliki hak untuk hidup, mendapat perlindungan, bertumbuh kembang, dan berpartisipasi. Demi terwujudnya visi tersebut, maka Rumah Faye memiliki misi untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang anak yang diperdagangkan dan juga menyediakan tempat bagi anak-anak ini. We try, we shall Yayasan yang memiliki website www.rumahfaye.or.id ini siap menjadi sebuah representatif sebagai sebuah keluarga baru. Keluarga yang siap memberikan rasa aman, nyaman, dan damai bagi mereka. Rumah Faye adalah rumah tempat mereka dipulihkan. Jadi selama setahun sudah berdiri ya, sudah Iya. berdiri Rumah Faye ini. Jadi ini sekarang aktivitasnya ngapain aja semenjak berdiri itu? Waktu itu ngomong ke alumni, Aha. that was really sad. Soalnya I was happy because I could actually ngomongnya tuh bisa bahasa Inggris, terus bisa actually share to them my philosophy of life. Terus aku bisa actually for the first time face the audience and tell them tentang how dangerous the world is in Indonesia. Tapi sorry, tapi
Abis itu, I think after that I felt so happy. I guess I just found my calling or something like that. Kamu tuh amazing sekali. So, kamu sudah ketemu secara langsung dengan anak-anak yang menjadi korban No, I racial don't work trafficking di or- lapangan. Okay. Kata mama, it's So you, their what you, burdens. okay, of course, yeah, you're a little bit too young. Tapi, so what you do is you're actually spreading awareness to Yeah. these people, orang-orang yang punya apa namanya, that have the chances of this child Because we do trafficking. three Ya? things: Okay. protection, awareness, sama recovery, rehab. Oh, ada rehab ya, juga. proteksi. Soalnya kalau anak-anak itu tuh traumanya tuh bukan, it's not very small, it's really big. Of The things course. they go through itu, it's unmentionable. It's for life, ya, scarnya. Nggak bisa di think about gitu. Yeah. So we have rehab. After we find the children itu dibawa ke rumah Faye. Aha. Terus kita juga take care of them. Terus kita take them through their stress and let them release Jadi ada all of it. terapinya Yeah. juga untuk mereka. Kamu tadi bicara soal your philosophy, life philosophy. What is your life philosophy? It's just me and my brother always say, and my mom, she always encourages us untuk filosofi ini. Itu untuk to serve God by serving others. Serve God by serving others. Okay. Serve God by helping others actually. Okay. Jadi as a Christian, and not only Christians out there, tapi as a Christian itu Tuhan tuh mau kita nolong other people. Sesama, yeah. Yeah. And I'm pretty sure that not only Christians have to help, but also other people in other religions. Of And course. that just because you are different, enggak you're not the same as other people, itu enggak artinya you have to torture them or not help them. Itu artinya it's just another reason for you to actually help them. Itu if you want to serve God and you want to actually help God, it's just by whatever you do, it's always serving God. Tapi the more you do and what you do, it just shows your level of how much faith you have in God. And I salute your parents for teaching you such good values in life, Faye. Dalam waktu dekat ini kegiatan Rumah Faye apa? And what can we do to help? okay. Other people pasti ada yang nonton dan aduh pengen ngebantuin juga karena kalau kita mikirin anak-anak kecil ini memang what kids should be doing, they should be at home, they should be at school, Studying. they should be somebody like you yang full of self-confidence, kamu cerdas banget. Tapi kalau mereka dihantui rasa ketakutan atau mereka harus melakukan sesuatu yang mereka tidak seharusnya melakukan, ya seperti kamu bilang mereka kan trauma. So what can we do to help? Well, I'm not only a social activist, but I'm not only a kid either. I'm also a student. Alright. Jadi setiap hari aku pulang, study, sleep, eat, sleep. I eat a lot. I sleep eat juga sih. Well, I have to do like all this stuff. Of Tapi course. it's hard to just balance everything on that scale. Tapi if you want to help, it doesn't mean you have to go like all the way like I did, kind of. You just have to call kalau you see somebody that needs help. Apa nggak bisa aja just research, be aware. Okay. Tell your friends, your parents, your brothers, your sisters. Tapi itu tuh pemerintah di sini, mereka tuh yes they do help, tapi I don't think it's enough. Okay. Personally. Okay. I think mereka bisa make a little more laws and actually enforce them better. Hukumnya harus Iya. lebih keras lagi ya, harus lebih jelas ya. Because this is something that is very serious. Of course. Itu anak-anak sampai 4 tahun ke atas yang di steal. And over the years, it's been increasing by 20%. Jadi, Wow, you're doing your homework, you're doing your research too, hebat banget. Oke, terus? it's by 20%. Uh-huh. And that 20%, I don't think Rumah Faye alone can Of mencegah human trafficking di seluruh Indonesia, di seluruh Jakarta. Tapi memang I just want to decrease that number if I can. That's what I'm saying. What Yeah. can we do to help you? What can we do? What can other kids do or other people Well, do to ini help? tuh the problem sama Indonesia is we're developing country, Right. and kita masih ada rural places, villages, Yeah, and yang belum developed, yeah, ya. so some of those kids they don't have education Yeah. yang mereka perlu untuk tahu ini salah. Apa nggak edukasi yang mereka bisa mereka akan perlu in the future. Okay. So for their work. Okay. And
because they can't find work, they can be deceived easily. They can have a work in Jakarta, Iya, di Banten, iya. Jadi wherever. education is important ya. Yeah. Okay, thank you so much. Kamu tuh amazing sekali. Aku berharap semua anak-anak Indonesia punya kesempatan seperti Faye untuk belajar, mendapat pendidikan yang baik di rumah juga dari orang tua. Karena Faye bisa begini, ini pasti didikan orang tuanya yang luar biasa. Your parents have taught you well and you're reading the right books. You know, you're listening to the right news and you're doing the right thing by helping these kids to I have. don't have a TV, kids. Oh, you don't have a TV? Gak boleh nonton Baru aja. Rajata. Kamu gak punya TV, serius? Dari kecil, I used to ask my mom why. Uh-huh. It's because there's bad things, you'll get addicted, you have homework, study, and I always groan and say stuff like that. But now you get it? I got it, but we're still like, how the heck do you turn this on? Lucu banget sih. Gak ada TV, tapi kalau radio ada? Bilang ke mama gini, boleh dong ada TV, nontonnya yang jam 7 aja, jam 8 ya. Boleh, abis itu matiin lagi TV-nya. What do you have here? What is this? Ini biar sekalian, this is for you. Thank you. I should be Present. giving something. Why are you giving me stuff? Ini untuk kita bunch of bagiin ya. t-shirt, Iya. Oh, untuk yang nonton di sini, yang depan kayaknya udah nggak perlu kaosnya ya. Ini teman-teman dari Rumah Faye ya. Terima kasih sudah hadir di sini. Ini saya kasih nanti untuk yang lainnya. And I have something for you to cheer you up when you listen to all this horrible news about all these things happening to kids. Maybe this will cheer you up or give you nightmare, nggak tahu deh. Terima kasih Faye, salam buat orang tua kamu Yeah, ya. And say hi to everybody else. Yeah. Semoga semuanya bisa bantu. Semoga pembicaraan saya dengan Faye bisa menginspirasi yang banyak orang yang nonton. Dan sekali lagi bisa cek Rumah Faye, ada Facebooknya, ada Twitter, ada social medianya banyak. And they can email and there's a link also ya. Oke, jangan kemana-mana, masih ada tamuku yang lain. Habis ini ada penulis kontroversial, Muammar MK, tetap bisa bersama.